Oke guys, selamat datang di Clayton Analytics. Kita jumpa lagi pada seri Operation Research Model and Method. Kali ini kita akan belajar mengenai diet problem. Ya, diet problem ini pertama kali ditemukan oleh Profesor Stigler, ya, peraih Nobel. Ya, beliau adalah Joseph Stigler. Ya, walaupun Stigler ini menyelesaikan problem diet ini tidak menggunakan operation research dalam artian metode simplex, tapi dengan trial dan error. Baiklah, kira-kira problemnya ini adalah seperti ini. Jadi untuk problem diet atau masalah diet ini adalah seperti ini. Jadi kalau Profesor Stigler dia menyelesaikan ini untuk variabel yang lebih banyak, tapi untuk kali ini contoh ini kita hanya menggunakan dua variabel, ya. Tapi inti dari permasalahannya ini sama, ya. Baiklah. Jadi ini adalah data. Kalau kemarin kita belum menggunakan data, sekarang kita menggunakan datanya. Baiklah, ini adalah data nutrisi dan MDR. Apa itu MDR? Itu minimum daily requirement atau kebutuhan harian minimum dari suatu zat, ya, atau protein atau vitamin. Nah, ini. Jadi di sini ada tiga zat yang nanti akan menjadi constraint atau kendala, yang mana harus dipenuhi oleh si konsumen, ya. Jadi di sini kita lihat minimum daily requirement-nya itu untuk zat tepung itu 8. Artinya dia boleh makan berapa kilogram zat satu dan berapa kilogram nutrisi jenis makanan yang kedua, ya. Tapi dia harus tetap 8 unit setiap harinya, ya. Kemudian untuk protein harus 15 dan untuk vitamin 3, ya. Sekali lagi ini adalah penyederhanaan, ya, dan ini adalah harganya. Artinya untuk 1 kilogram jenis makanan yang pertama ini harganya sekitar 0,6 dolar per kilogram atau 60 sen, sementara untuk jenis makanan kedua itu 35 sen per kilogram. Nah, terlihat di sini harganya seperti ini, ya. Nah, problem diet ini muncul di saat kemiskinan terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu harga-harga itu relatif mahal dan uang masyarakat itu sedikit. Sementara kebutuhan nutrisi itu harus terpenuhi. Oleh karena itu para akademisi itu tertantang, ya, untuk memecahkan masalah ini, ya. Bagaimana masyarakat ini memperoleh nutrisi yang cukup dengan harga semurah-murahnya. Tentunya dengan memberikan rekomendasi jenis makanan atau kombinasi makanan yang menghasilkan minimum daily requirement. Nah, jadi kalau ada data ini, ya, ini data ini saya ambil dari blog ilmudata.com, ya. Silakan kunjungi untuk yang lebih detailnya, ya. Jadi ini kita bisa rubah, ya, menjadi sebuah permasalahan matematika, atau kita modelkan dengan model matematika. Nah, di sini ini menentukan masalah ini itu adalah satu yang sulit, ya. Bagaimana menemukan dan merumuskan permasalahan ini adalah satu yang sulit, ya. Nah, di sini karena sulitnya dia memperoleh penghargaan Nobel karena berhasil memecahkannya. Nah, jadi menemukan masalah, kemudian memodelkan secara matematika, dan kemudian memecahkannya, walaupun memecahkannya dengan trial dan error, ya. Nah, sekarang sangat mudah sekali memecahkan masalah ini. Coba kita lihat. Kalau kita lihat di sini ada
model atau sini adalah fungsi tujuan ZX, di mana fungsi tujuannya di sini minimize. Kenapa? Karena kita akan meminimalkan biaya, ya. Jadi kita akan meminimalkan pengeluaran dari masyarakat, ya, dengan constraint atau kendalanya adalah di sini dia harus minimum daily requirement ini terpenuhi, ya. Nah, jadi kita lihat di sini kendalanya dia harusnya semuanya harus lebih besar daripada minimum dari requirement, ya, lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan, ya, karena disinilah dari requirementnya itu harus terpenuhi. Jadi ini kendalanya ini, ya, dia harus lebih besar 8, karena kalau kurang dari 8 maka dia akan kekurangan zat tepung. Demikian juga kalau kurang dari 15 unit maka dia kekurangan protein, dan demikian juga kalau dia kurang dari 3 maka dia akan kekurangan vitamin. Oleh karena itu semua ini harus lebih besar sama dengan, dan tentunya ini tidak mungkin nutrisi itu atau jenis makanan ini dikonsumsi negatif, makanya dia lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi kita model matematikanya. Selanjutnya adalah tahap yang lebih mudah, yaitu memodelkan ini di dalam komputer dan sekaligus untuk dipecahkan. Ya, kita buka lagi, ya, ini kita. Nah, kita sudah install ORMM. Yang belum install silakan cari di Python Analytics bagaimana cara menginstallnya. Nah, ini adalah caranya. Pertama kita menuju ke sini ORMM, kemudian linear programming. Ya, kita tuliskan masalah diet gitu ya, masalah diet. Oke. Nah, hati-hati, tujuannya adalah meminimalkan, karena kita akan meminimalkan biaya. Tadi problem variabelnya ada 2, konsennya juga masih 3, yaitu zat tepung, protein, dan vitamin. Ya, ini hanya input minimum saja, artinya tadi variabel tadi harus di atas 0 atau positif, ya, atau 0, ya, boleh 0. Kemudian kita akan selesaikan dengan Jensen, dan kita akan menggunakan problem tadi, maka jangan dibuat problem. Dan ini kita objektifnya bukan profit, tapi adalah minimize cost atau biaya saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, master diet ini, ya, kita rumuskan di sini. Kita akan buat template-nya. Oke saja. Nah, maka akan dibuatkan template oleh ORMM. Nah, ini bagusnya, ya. Nyaman sekali kita lihat di sini dalam masalah diet, ya. Dan ini kita harus isi, ya. Ini pertama konsennya itu zat tepung, ya. Zat tepung. Nah, boleh diganti. Ya. Kemudian protein. Dan kemudian adalah vitamin, ya. Nah, ini masalah manusia, tapi sebenarnya saat ini hampir semua diet ini dihitung, ya, baik itu ternak, baik itu tanaman, semuanya memerlukan zat-zat tertentu yang harus dipenuhi supaya tanaman atau ternak itu tumbuh dengan normal atau dengan baik. Sama juga dengan manusia, ya. Makanya ini sangat maju di fakultas peternakan atau budidaya, dan juga gizi masyarakat, ya, ini sangat maju. Nah, kita kembali lagi, ya, masih ingat, ya, ini ada 2 variabel S1 dan S2 sudah di-create tadi, dan ini adalah fungsi tujuannya untuk meminimalkan di sini koefisiennya 0,6 atau 60 sen untuk X1 dan 35 sen untuk X2. Kita masukkan saja, kita mulai dari sini. Fungsinya di sini adalah 0,60 dan 0,60. Kemudian untuk ini 0,35 atau 30. Nah, kemudian, ini sebelum kita lupa, ini adalah kita harus merubah relationnya dari kurang dari sama dengan menjadi lebih besar sama dengan, seperti ini. Lebih besar sama dengan, jangan sampai lupa, lebih besar sama dengan. Nah, kemudian untuk zat tepung tadi dia adalah 8, kemudian protein 15 dan vitamin 3. 8, 15,
3. Oke, 8 3 telepon, kemudian 15. Maaf, salah di sini. Ini adalah value nya ya, di sini 8 15 3. Nah ini, kemudian untuk constraint-nya di sini adalah, kita lihat tadi constraint-nya untuk X1 542 ya. Koefisien untuk X1 untuk masing-masing constraint adalah 542. Oke, maka kita langsung ketika di sini 5 untuk kita tepung, 4 untuk protein, dan 2 untuk constraint vitamin. Sementara untuk X2 ya, atau jenis makanan kedua, maaf ini, nah ini 72 dan nah ini kalau nggak ada tulis 1 ini ya, 72 1. Kita 7 2 1. Nah, sudah lengkap ya. Jadi beginilah cara merumuskan model matematika ini ya, ditransfer ke dalam model komputer seperti ini ya. Nah, ini kita akan segera pecahkan ya, dengan satu klik kita akan memecahkan masalah ini. Dan caranya bagaimana? Kita klik di sini solve. Nah, ini sudah. Nah, kok di sininya 0? Ya, ini terserah, dan ini adalah optimal. Memang ini adalah yang paling murah. Solusi yang paling murah adalah mengkonsumsi sebanyak 3,75 kg dari X1 ya, karena ini sudah terpenuhi semua. Masuk di sini, mulai cut. Nah, jadi ini adalah nilainya ya. Jadi kita sudah peroleh ini ya. Maaf tadi salah ini ya, dihapus ya. Nah, kita lihat di sini berhasil meminimalkan ya biaya 0,25, dan di sini sudah terpenuhi constraint-nya semua. Di sini minimal 8, tepung ternyata 18, kemudian protein 15 sudah. Nah, ini adalah ininya adalah thresholdnya di protein ya, sementara vitamin juga terlewati ya dengan ini. Sebenarnya sudah terlihat dari sisi linear objektifnya di sini ya. Coba kita lihat, dengan memang harganya ini adalah 60 sen, nah, hampir 2 kali ini. Tapi ini memang sudah 2 kalinya ya, hampir 2 kalinya, bahkan ini hanya kalah di sini. Sementara yang dibutuhkan adalah protein ya. Oke, kira-kira demikian cara memecahkan permasalahan ini ya, dengan menggunakan apa namanya, solver atau bukan, dengan ORMN admin. Dan untuk lebih lengkapnya silakan kunjungin ilmudataku.com, sudah tersedia di sana tahapan langkah demi langkahnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.